Pernahkah Anda memperhatikan pola makan orang tua atau lansia di sekitar Anda? Mereka mungkin terlihat menghabiskan piring mereka dengan lahap, tersenyum kenyang, dan mengaku kondisi tubuhnya baik-baik saja. Namun, di balik senyum kepuasan itu, ada sebuah tragedi biologis yang sedang berlangsung secara diam-diam. Dunia medis menyebutnya sebagai fenomena hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Secara fisik, perut mereka penuh, lambung mereka meregang memberikan sinyal kenyang ke otak. Namun, di tingkat seluler, triliunan sel tubuh mereka sedang menjerit kelaparan, merana karena ketiadaan nutrisi vital yang sesungguhnya. Ini bukan tentang kurang makan, melainkan tentang apa yang mereka makan. Mari kita bedah menu yang paling umum dikonsumsi lansia di Indonesia. Nasi kuah. Nasi putih hangat yang disiram kuah sayur atau sup. Rasanya nyaman, mudah ditelan, dan tentu saja mengenyangkan. Secara budaya, kita diajarkan bahwa makan itu yang penting kenyang. Padahal, semangkuk nasi kuah ini didominasi oleh karbohidrat sederhana dan air. Kandungan proteinnya minim, seratnya hampir tidak ada, dan mikronutriennya sangat rendah. Ini adalah resep sempurna untuk bencana metabolik pada tubuh yang sudah menua, di mana kemampuan penyerapan nutrisi usus sudah menurun drastis. Saat lansia mengonsumsi dominasi karbohidrat seperti nasi atau bubur tanpa penyeimbang, tubuh merespons dengan lonjakan gula darah yang instan. Inilah yang memberikan rasa tenaga sesaat dan rasa kenyang yang membuai. Otak menerima sinyal bahwa energi sudah masuk. Namun, ini adalah energi kosong. Tanpa kehadiran protein yang cukup dan lemak sehat, metabolisme tubuh lansia menjadi tidak efisien. Mereka merasa kenyang, namun sistem organ mereka tidak mendapatkan bahan baku untuk melakukan regenerasi sel, perbaikan jaringan, atau produksi enzim vital. Inilah inti dari hidden hunger. Berbeda dengan kelaparan biasa yang ditandai dengan perut keroncongan, kelaparan tersembunyi ini tidak memiliki gejala fisik yang mencolok di awal. Ini adalah kondisi kekurangan mikronutrien kronis, vitamin dan mineral di tengah asupan kalori yang cukup atau bahkan berlebih. Lansia Anda tidak terlihat kurus kering, mereka mungkin bahkan terlihat gemuk atau bugar. Namun, defisiensi zat besi, seng, vitamin A dan yodium sedang menggerogoti fungsi fisiologis mereka perlahan-lahan, hari demi hari, tanpa disadari oleh keluarga. Dampak paling mengerikan dari diet asal kenyang ini menyerang pusat komando, otak. Otak lansia sangat bergantung pada vitamin B kompleks, terutama B12, serta asam lemak omega 3 untuk menjaga integritas sel saraf. Nasi dan kuah bening hampir tidak mengandung nutrisi ini. Akibatnya, penurunan fungsi kognitif terjadi lebih cepat. Sering lupa, sulit berkonsentrasi, hingga perubahan suasana hati yang drastis bukan sekedar faktor usia, melainkan jeritan otak yang kekurangan bahan bakar berkualitas. Riset medis mengaitkan defisiensi mikronutrien jangka panjang dengan percepatan demensia dan Alzheimer. Selain otak, otot adalah korban utama. Lansia membutuhkan asupan protein yang justru lebih tinggi dibandingkan orang muda untuk mempertahankan massa otot mereka, sebuah kondisi medis yang disebut sarkopenia. Ketika piring makan didominasi nasi, asupan protein hewani seringkali tersingkir. Tanpa asam amino dari protein, tubuh terpaksa memecah cadangan ototnya sendiri untuk bertahan hidup. Hasilnya, lansia menjadi lemah, keseimbangan terganggu, risiko jatuh meningkat drastis, dan pemulihan dari sakit menjadi sangat lambat. Sistem kekebalan tubuh lansia secara alami sudah menurun, imunosenesensis. Kondisi ini diperburuk oleh sindrom nasi kuah. Mikronutrien seperti seng, zinc, vitamin D dan vitamin C adalah amunisi bagi sel darah putih untuk melawan infeksi. Jika menu harian hanya karbohidrat, sistem imun tidak memiliki senjata. Inilah sebabnya mengapa lansia dengan pola makan buruk sangat rentan terhadap infeksi paru-paru, flu yang tak kunjung sembuh, dan komplikasi penyakit yang seharusnya ringan. Mereka kenyang, tapi pertahanan tubuhnya lumpuh total. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan lansia atas pilihan ini. Ada alasan fisiologis mengapa nasi kuah menjadi favorit. Masalah gigi jeliki, penurunan produksi air liur, hingga disfagia atau kesulitan menelan membuat makanan padat berserat atau daging menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Nasi basah yang licin dan lunak adalah jalan pintas termudah untuk makan tanpa rasa sakit atau tersedak.
Selain itu, penurunan indera pengecap membuat mereka cenderung memilih makanan yang rasanya netral atau sangat manis atau asin, mengabaikan kompleksitas rasa dari sayuran atau lauk pauk. Pola ini menciptakan lingkaran setan. Setelah makan tinggi karbohidrat, gula darah naik lalu turun drastis, menyebabkan kondisi sugar crash yang membuat lansia merasa sangat mengantuk dan lemas. Karena lemas, mereka jadi malas bergerak atau berolahraga. Karena tidak bergerak, nafsu makan menurun, dan saat makan lagi, mereka kembali memilih yang paling mudah, nasi kuah lagi. Siklus ini terus berulang, memperparah atrofi otot dan penumpukan lemak visceral yang merupakan putu gerbang memicu diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Lalu, bagaimana solusinya? Jika masalahnya adalah kemampuan mengunyah, kuncinya adalah modifikasi tekstur, bukan pengurangan nutrisi. Edukasi kesehatan menekankan pentingnya teknik pengolahan. Daging ayam, ikan, atau telur bisa diolah menjadi tim, pepes lembut, atau bahkan di blender halus, puree jika perlu, tanpa harus menghilangkan kandungan proteinnya. Sayuran tidak harus dimakan utuh yang keras, bisa dicincang halus atau dimasak hingga sangat lunak. Tujuannya adalah mempermudah proses menelan tanpa mengorbankan kepadatan gizi. Kita harus merombak komposisi piring makan mereka. Gunakan panduan isi piringku yang dimodifikasi untuk lansia. Kurangi porsi nasi hingga hanya seperempat bagian piring. Wajibkan kehadiran protein hewani atau nabati minimal seperempat piring di setiap kali makan. Ingat, di setiap kali makan, bukan hanya makan siang. Setengah piring sisanya harus diisi sayuran dan buah-buahan berwarna-warni. Warna-warni ini bukan hiasan, melainkan indikator keberagaman antioksidan yang melindungi sel tubuh mereka dari penuaan dini. Pemenuhan mikronutrien sebaiknya diutamakan dari sumber alami atau whole foods. Telur adalah superfood yang murah dan mudah dicerna untuk lansia, kaya akan kolin untuk otak. Ikan kembung lokal kaya omega 3. Tempe adalah sumber protein dan prebiotik yang baik untuk pencernaan lansia. Memperkenalkan kembali makanan-makanan ini dalam bentuk yang lunak adalah investasi kesehatan yang jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan penyakit degeneratif di kemudian hari. Peran keluarga atau pendamping sangat krusial. Lansia seringkali lupa atau tidak peduli dengan apa yang mereka makan. Yang penting makan tidak lagi cukup. Keluarga harus aktif melakukan audit gizi harian. Perhatikan apakah lauknya dimakan atau disisihkan. Apakah mereka minum cukup air. Terkadang, makan bersama di meja makan bisa meningkatkan nafsu makan dan memastikan mereka menghabiskan porsi protein dan sayurannya, bukan hanya nasinya. Ketika intervensi nutrisi ini dilakukan, perubahannya bisa sangat menakjubkan secara medis. Dalam beberapa minggu, tingkat energi akan menjadi lebih stabil karena tidak ada lagi lonjakan gula darah ekstrim. Kejernihan mental membaik, risiko jatuh berkurang karena massa otot mulai terlindungi, dan sistem imun menjadi lebih tangguh. Tubuh lansia memiliki kemampuan regenerasi yang mungkin melambat, tapi tidak pernah berhenti selama bahan bakunya tersedia. Masa tua bukanlah alasan untuk membiarkan tubuh kelaparan di tengah kelimpahan makanan. Sindrom nasi kuah dan hidden hunger adalah musuh yang nyata, namun bisa dicegah. Mari berhenti menipu perut lansia dengan rasa kenyang palsu. Mulailah memberikan nutrisi padat yang sesungguhnya dibutuhkan oleh sel-sel tubuh mereka. Karena sejatinya, bentuk kasih sayang tertinggi kepada orang tua kita adalah memastikan mereka tidak hanya panjang umur, tetapi juga sehat, sadar, dan berdaya di sisa usianya.